Selasa. Diam. Ya, Ahad itu 1, Isnin 2, 3 ya. Hanya kita Ahad, Isnin, Selasa. Baik. Kisah kejujuran pemeras susu kambing. Nah, pada zaman dulu itu diresahkan. Kok nggak ada susu yang murni gitu. Orang bilang susu murni tapi dicampur apa? Air. Biar apa? Biar untungnya itu pedagang yang curang. Maka adalah sebuah keluarga, ini dikisahkan tidak ada bapaknya, mungkin sudah meninggal. Itu ibu sama anak perempuan. Maka ibunya bilang begini sama anaknya, wahai anakku, susu zaman sekarang air kambingnya itu kalau kita peras susunya sedikit, sementara kebutuhan kita tuh banyak. Tahu nggak? Untuk keluarga belanja nih, untuk belanja sayur saja, coba sayur 10.000, belum lauk tempe, ya. Makanya kita harus bersyukur. Oleh itu wahai anakku, bagaimana kalau susu yang kita peras itu kita campur dengan apa? Jawabnya anak, tidak ibuku, karena Khalifah Umar sudah berpesan bahwa kita tidak boleh mencampur susu dengan air. Tapi ibunya bilang, iya wahai anakku, tapi ini kan kita darurat, kebutuhan kita tuh banyak. Kan Khalifah Umar nggak tahu. Tapi itu lagi-lagi itu ketika itu Khalifah Umar siapa itu pas ibaratnya ada informasinya. Wahai ibuku, kalaupun Khalifah Umar tidak tahu, tetapi Tuhannya Khalifah Umar itu maha melihat, maha mengetahui. Maka akhirnya ibunya itu gak jadi mencampur. Nah terus dengan kisah seperti itu, maka Khalifah Umar itu langsung berarti ini nanti kalau lebih gede ini berarti tadi yang bilang gak boleh nyampur siapa? Bapaknya, ibunya apa anaknya? Enggak, yang gak mau nyampur siapa? Ibunya apa anaknya? Anak-anak perempuannya ya. Wah, ini berarti anak yang solihah. Akhirnya apa? Langsung sama Khalifah Umar ditawarin kepada anaknya. Kan Khalifah Umar punya anak, ya. Wahai anakku, ini ada wanita yang solihah, ada wanita yang baik. Gimana? Mau nggak? Kalau nggak mau nanti saya nikah. Kalau memang anaknya nggak mau nanti dinikahin sama bapaknya. Nih ya, karena kan dalam Islam itu bisa seorang laki-laki punya istri 1, 2, 3, 4 ya, tapi ternyata anaknya bersedia. Akhirnya dari pernikahan itu lahirlah seorang khalifah yang jujur dan adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kan tadi bapaknya Umar namanya, Umar bin Khattab. Kalau di Arab itu Umar itu nama itu banyak yang kembar, cuman bedanya bin, ya. Umar bin Khattab itu cucunya namanya siapa? Umar bin Abdul. Baik, tadi saya dipesenin sama Mbah ya, yang Mbah sesepuh kita, Mbah Rosidin ya. Tadi kita didoakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh, Allahumma amin. Dan mohon doanya anak-anak ya, nanti ini bisa berkembang ya, nanti tempat ibadahnya jadi besar, Allahumma amin. Representatif ya. Mudah-mudahan ini bisa sebulan sekali kita bisa menginap di sini. Nanti bisa diadakan program-program sama ustadz-ustadz ya. Syukur-syukur nanti liburannya bulan apa? Liburannya bulan apa? Liburan kenaikan kelas. Ya, bulan apa? Juli ya. Mahfud, nanti sidangnya kapan, Bud? Juli. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan sebelum Ustaz Iqbal ke Gorontalo, kita adakan pesantren kilat ya. 3 hari. Nanti tentu insya Allah banyak hadiah-hadiah yang akan kita tawarkan kepada adik-adik ya. Hadiah dan insya Allah semuanya dapat hadiah ya, karena ada adalah anak yang berprestasi, anak yang soleh dan soleha gitu ya. Itu diagendakan. Mudah-mudahan ini ya Pak Ustadz Muslimin, Mas Mahfud ya, nanti silakan diagendakan saja. Kalau ini kan saya masih menghandle ya, nanti kedepannya bisa silakanlah tinggal dikabari saya malam Ahad takbiran, tidak sebulan sekali lah pasti bisa diagendakan. Insyaallah nanti Mahfud bisa menawarkan program kepada anak-anak yang di sini ya. Insyaallah. Alhamdulillah
Ustaz Muslim insya Allah pahalanya banyak banget ya, insya Allah. Karena barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, insya Allah. Yang tadi, gini, karyawannya Allah itu bagaimana sih tadi? Coba nih, karyawannya Allah bagaimana sih maksudnya? Coba, ayo. Dia menjadi dai-dainya Allah. Artinya apa ya tadi? Kayak misalkan ngajar TPI, bersihin masjid, ya. Terus apa itu namanya karyawannya Allah? Yuk, dengan dokter kayaknya banyak mana tadi? Wah, dengan karyawannya Allah, intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Dengan tadi karyawan Pertamina lebih kaya mana? Karyawannya Allah gitu. Cuma uangnya itu tidak kelihatan. Kalau dokter mungkin uangnya ini. Kalau dokter uangnya kelihatan, mobilnya banyak, rumahnya bagus. Tapi kalau tadi dai-nya Allah, yaitu uangnya itu bentuknya macam-macam. Istri yang soleha, anak-anak yang nurut, anak-anak yang rajin sholat, rajin mengaji, ya. Terus saudara yang banyak seperti itu. Ingat tadi, insya Allah di antara kalian nanti kalau udah gede, Allah berikan kelebihan masing-masing. Ada yang diberikan harta, ada yang diberikan ilmu, ada yang dalam pembicaraan itu bagus. Kalau saling melengkapi, ibaratnya sambal, paham? Kalau kita itu bisa kerja sama, paham? Itu akan nikmat. Beda, cabai pedas kalau dicikidok ya kurang nikmat. Garam enak, asin, tapi kalau cuma garam dok juga nggak begitu nikmat kan? Tapi kalau dicampur ada terasi, ada garam, lebih nikmat. Reuni nanti, reuni, wah reuninya mohon nih. Reuni yang paling bagus ya adalah reuni kayak gini. Mohon maaf ya, kalau reuni teman SD, SMP, SMA, aduh mohon maaf gak ada kesannya. Ada yang mohon maaf nih, reuni apa? Kepengen mamerin ke ya ini aku udah punya mobil baru, aku udah punya pangkat baru. Begitu Ustaz Muslim? Kemarin gimana reuninya di MTS? Pamer bojo. Ya. Nah, tapi kalau reuninya kayak gini, insya Allah nikmat sekali. Ya. Baik ya, insya Allah ini dalam perjalanan lautnya insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Ya, sekarang pertanyaan kayak gini. Termin pertama dibatasi. Kalau bertanya harus tunjuk jari dulu. Iya, tunjuk jari. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tunjuk jari. Nggak apa-apa. Ini latihan komunikasi. Tunjuk jari dulu. Nggak apa-apa. Nanti kalau kalian di kelas juga kayak gitu, diadabnya di sekolah. Siapa yang bertanya Lana pasti suruh tunjuk jari dulu kan? Betul nggak? Terus kalau yang di seminar itu ya termin pertama, termin kedua jadi nggak rebutan. Siapa? Ya pertanyaan apa mas? Pertanyaannya? Hah? Pertanyaannya apa? Iya. Berapa saudara Umar bin Khattab? Oh, itu ngetes apa bertanya itu? Ngetes apa bertanya? Hah? Oh, bertanya. Nah, oke, karena di sini sudah ada yang ke Mesir, kita tanyakan kepada yang lebih membidangi saja. Ustaz Mukhlis, berapa saudaranya Umar? Enggak tahu. Ustaz Mahfud yang di Arroya. Oh. Emang kalau itu tidak dikisahkan sih ya. Artinya yang biasanya itu yang dikisahkan adalah orang-orang yang soleh dan soleha yang menjadi panutan bagi kita. Artinya dalam ini mungkin jarang dibahas. Ada yang lain? Apa? Ada yang lain? Saudara enggak. Orang asing sih. Takut. Ada pertanyaan? Ya, baik. Terus gini. Ini juga bisa dikembangkan untuk pembelajaran mata pelajaran di SD dan SMP. Anak-anak, kalau ada kesulitan, Pak Ustaz Muslim bisa nanti kita selesaikan di sini. Misalkan ada yang punya PR,
matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, nanti bisa. Ya, kita bantu di sini. Ya. Jadi insya Allah kalau ada tugas, ada PR, insya Allah akan selesai. Gitu ya. Ada yang kesulitan pelajaran sekolahnya? Pelajaran apa? Ya itu gampang itu ya. Pelajaran gampang. Ya. Jadi silakan kalau setiap hari Ahad, ya, setiap hari Ahad jam berapa? Ya. Nanti yang penting dikomunikasikan. Nanti kita akan bantu di sini. Ya. Matematik itu gampang prinsipnya, itu kan ilmu pasti. 1 tambah 1, 2. Ya hanya alat bantu nih, kayak gini nih. Coba, kalau hitungan di bawah 10 sudah hafal atau belum? Udah. 7 kali 8 berapa? Jadi gini, ini hanya metode-metode tukang sayur ya, 7 kali 8. Kita pengurangannya 5. Ini yang 7, ini yang 8. 7 dikurangi 5 berapa? 56. Ya, 7 dikurangi 5 berapa? 7 dikurangi 5 berapa? 2. Hah. Ya. Ini yang 8. 8 kurangi 5 berapa? 3. Ini metode tukang sayur. Jadi yang berdiri ini adalah puluhan. Paham? Berarti berapa ini? 5. Ini berarti 5. Ini puluhan. Berarti berapa? 50. Nah. Ingat cat 50. Ini yang tunduk, ini satuan dikalikan. Kalau yang berdiri ditambahkan, yang ini dikalikan. Ini berapa yang tunduk? Ini yang ditepuk berapa? 2. Ini berapa? 2 kali 3 berapa? 6. 50 ditambah 6 berapa? Nah, kayak gitu. Tapi kalau udah paham nanti ada jari matika. Ada jari matika yang juga lebih gampang lagi. Oke. Terus lagi nih ya, ini sampel itu contoh. Kalian udah bisa, coba 8 kali 6. Kelas berapa sih ini? Kelas berapa? Kelas berapa? Ya ini kelas berapa? Iya. Kelas 4 udah diajarin kayak gitu belum dulu ya? Oh berarti sampelnya salah saya. Iya. Ini ya. 8 kali 6. Ya. Nah kayak gini ya. 8 kayak gini ya. Betul ya? Iya. Ini 2, ini 4. 2 kali 4 berapa? 28. Ini yang di puluhan? 48. Paham ya? Jadi sebenarnya itu ada caranya. Jadi tidak ada yang susah. Paham nggak? Manjada. Mau dikisahkan nih? Banyak sekali kisah yang tadinya orang nggak punya, terus dia berusaha sungguh-sungguh, terus Allah takdirkan dia menjadi orang yang kaya raya. Itu mudah bagi Allah. Karena Allah maha kaya. Banyaklah. Jadi kalau masalah harta itu tidak usah khawatir. Allah kalau udah takdirkan, nanti dia berusaha bersungguh-sungguh, nanti Allah akan berikan kemudahan. Yang susah adalah latihan untuk sholat berjamaah. Adik-adik, yang sholat adalah latihan untuk sholat berjamaah. Coba bayangin, seharusnya semakin besar kalau sudah SD rajin jamaah, SMP-nya tambah rajin, SMA-nya tambah rajin, kalau udah kuliah tambah rajin, kalau udah berkeluarga tambah rajin. Tapi apa kenyataannya? Apa faktanya? Masih kecil senang mengaji, SMP sudah tidak mau, apalagi SMA. Ke musola katanya malu. Nah, ke musola malu. Nah, ini tadi ada saudara kita yang azannya sudah bagus. Nah, mungkin nanti bisa adik-adik ini udah pernah dengar azan kan? Kenapa? Karena memang belum pernah latih.
nanti mungkin ketika maghrib itu ada materi azan nanti di atas. Biasanya apa di subuh? Habis subuh ya. Itu udah bagus tuh tadi azannya kan alhamdulillah. Itu latihannya berapa tahun Ustaz Fatur? Latihannya sejak masuk udah bagus. oh ya udah bagus ya. Latihan azan sejak umur berapa, Dek? Baru lahir. Kelas Latihan di rumah. kan sekarang pada punya HP. HP-nya kan tinggal di setel azan gitu ya. Oh mungkin HP-nya terbatas memorinya ya. Ya berarti pakai musik pop. Ini udah matang, udah matang. Oh, ya. Jadi gini. Jadi adik-adik Duduk. Hafal. itu bentar ada yang bertanya. Apa bedanya ketika ada orang bilang kayak Muhammadiyah, kayak NU itu hanya organisasi, hanya wadah kayak sekolah, ya. Misalkan kayak jenenge sekolahane Ma'arif, kayak sekolahane gitu, ya. Kan kitab sucinya Al-Quran, sama kan? Sholatnya berapa kali? 5 waktu kan? Duhurnya berapa rakaat? Subuhnya? Maghribnya? Sama. Ya. Jadi kayak gini. Kalau nanti ada yang bilang kayak Muhammadiyah, kayak itu berarti memang belum mengaji. Itu kan hanya kayak sekolahan gitu, hanya organisasi. Ya, gitu ya. Jadi jangan bingung. Ya, azannya sama kan? Sama. Kan gitu kan? Sholatnya kalau yang keras, kalau imamnya keras itu sholat apa? Jumat. Hah? Maghrib, isya, subuh. Hafal. Ya, gitu ya. Jadi jangan bingung ya. NU itu kematian itu tidak usah diambil hati ya. Yang jelas gini, sekarang adik-adik itu materi yang utama adalah hafalan Quran dulu satu-satu. Ya. Itu itu medianya apa yang bisa kadang-kadang ada apa? Ada musik box. Ada HP yang bisa setel ngaji. Ada. Yang bisa setel ngaji apa? Ya gitu aja. Yang penting misalkan nih kita menghafal surat An-Nas, dengerin aja. Lama-lama insya Allah. Nih, yang paling cerdas nih, usia yang paling cerdas untuk menghafal adalah sampai usia SMP. Yang SMP kelas berapa? Paling tinggi? Kelas berapa? Oh iya, makanya maksimalkan. Nanti kalau udah SMA udah berkurang lagi. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan 2 kisah untuk motivasi kita. Yang pertama adalah kisahnya anak yang tidak bisa tidur kelaparan karena nggak ada makanan. Yang kedua adalah kisahnya orang yang jujur. Ibunya bilang suruh nyampur susu tapi anaknya tidak mau. Alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi? Selain tadi? Ayo. Tidak ada.
Coba Al-Quran itu dibagi menjadi berapa juz? 30. Berapa surat? 100. Berapa surat? Ya, surat yang ke-100 surat apa? Al-Adiyat. Surat yang ke-114 surat apa? Surat yang pertama surat apa? Coba ya. Terus yang kedua gini. Generasi sekarang pada apal pemain bola, Ronaldo apa ya. Tapi terhadap para sahabat nggak apal. Itu kira-kira baik apa enggak? Tidak. Gitu ya. Karena apa? Karena apa? Itu Umar nih. Kalau kita itu bisa kisah itu manfaat itu banyak sekali.